Ketika lu nulis Comic 8 kan lu tahu tuh, ini gimana ya ngeksekusinya dengan pengalaman gue yang masih baru 2 film gini. Oh, tapi kan gue udah bikin 300 iklan. Baik, nggak ada problem gara-gara film itu ada yang nonton terus lu disamperin orang, maksud lu apa tuh di situ gitu, nggak ada? Enggak, cuma diteror aja. Diteror? Tengah malam diteleponin. Serius, dari mulai ngancem sampai sexual harassment. Ke lu apa ke istri lu? Ke gue, ke nomor gue. Sexual harassment-nya ke lu? Oh iya, cowok ke gue. Ke film gimana ke film? Dari video klip ke film gimana? Kalau ke film emang gue dari tahun 2004 tuh udah nulis skenario kan. 2006 gue bantuin Nanda bikin filmnya dia, Gerbang 13. Terus gue sekarang penulis dan editor segala macam. Terus itu tetap nulis lah, ada beberapa, terus beberapa project juga yang mau gue naikin, cuma belum ketemu aja gitu kan. Akhirnya pas ketemu Falcon Music tuh 2 tahun ngejalanin bareng bikin video klip mereka, terus ketemu produsernya Pak Navin, dia nawarin dia ada skenario nggak gitu kan. Gua kasih lah beberapa kan, langsung 3 gitu skenario, yang dipilih yang Mama Cake. Mama Cake film pertama ya? Film pertama. Dulu judulnya bukan Mama Cake, dulu judulnya Kartika Sari aslinya. Sangat-sangat film built-in ya, lebih kayak company profile sih itu ya judulnya. Karena emang waktu itu emang semi true story sih, itu kejadian gue mau ke Bandung cuma karena katanya enak banget brownies Kartika Sari gitu kan. Terus gue bikin ya udah perjalanan ke Bandung naik mobil gitu kan, tapi bukan nggak ada story, nggak ada nenek yang mau meninggal gitu kan, cuma akhirnya gue bikin premis di film aja, tapi perjalanan itu seru banget gitu, jadi akhirnya gue bikinin film, gue tulis. Bentar ya, ini siapa sih, ini soundnya nggak dimatiin loh ini loh. Dah. Sendiri. Nggak ada Astrada juga ada yang bilangin. Jadi Mama Cake itu based on your true story, terus true experience lah. True experience ya, loosely based lah ya. Terus itu jadi film perdana yang lo syuting. Kok dia percaya nggih? Waktu itu kan Falcon ya. Waktu itu juga Falcon kayak belum, kayak film pertama. Mungkin masih transisi ke film juga ya. Iya, transisi dari label ke film gitu kan, dan mungkin project-project awalnya mereka yang mereka masih mencari kan bentuknya kali gitu kan. Terus dan skenario itu sangat personal, nyentuh ke produsernya gitu kan. Jadi emang ya dia juga ada historical sama keluarganya gitu lah. Sama Kartika Sari juga enggak berani sih. Padahal kalau lu namain Kartika Sari mungkin dapat budget dari mereka. Sempat kita tawarin, nggak mau kita ajak sama, kayak mereka nggak tertarik. Nggak tertarik karena yang nawarin Anggi Umbara. Kalau Joko Anwar mungkin mau gitu. Siapa gitu kan? Siapa followernya gitu? Berapa gitu kan? Tapi kalau buat teman-teman yang mau nonton Mama Cake di mana? Klik Film. Klik Film. Di Klik Film, kalau lo mau nonton Mama Cake di platform streaming Klik Film, Mama Cake itu openingnya itu ada sebuah long take antara Boy William, Omes, dan si Ari Daging. Itu berapa menit gitu? Di skenario 10 halaman, tapi jadinya tuh 7 menit. 7 menit long take. One take. One take only? One take. Nggak ada retake? Nggak ada. Oh, iya. Jadi itu sampai 44 take nggak salah. Maksudnya 44 kali nyoba. 4 kali 4 take, jadi emang one take, jadi nggak ada cut. Nggak ada cut, iya. Tapi 44 kali. Kayak sih sekitar 44 kali take. Tunggu sebentar, ini kan nyetir ya? Beneran nyetir atau? Enggak, green screen dong. Green screen. Tadinya mau nyetir, gue bilang ini sampai mana? 44 kali take. Sampai Pas Semarang nyampe ya. kok kita udah di Banyuwangi ya. Terus kayak sound juga kan, karena kan dialog kan, jadi dialognya intens, itu aja mesti ngulang-ulang ya gitu lah. 44 kali take. Iya, versi. Gak, tapi emang orang ini emang sedeng sih. Gue inget banget tuh Comic 8 ya, ada satu shot ya. Kalau lu nonton Comic 8 yang, gue gak tau lu ingetin atau enggak. Comic 8 yang Casino Kings, yang kita jalan yang belakangnya ada baling-baling tuh gitu. Jalan slow-mo, high speed, belakang baling-baling yang di kota tua kan, kita jalan tuh, kiri kanan kan sel, terus narapidanya terus kita jalan gitu, bebas dari penjara, itu slow-mo. Itu kayak 20-an take juga tuh, cuma gue nggak tahu apa yang dicari sama dia. Belum dapat. Aduh. Yang ini dong, yang di satu ruangan, yang 16 orang komika datang di Hotel Crown gitu ya. Satu shot. Yang si Hana Al Rashid turun dari tangga. Turun tangga terus ngomong berapa 3 menitan gitu kan, satu shot. 16 orang dialog ganti-gantian, satu orang salah anjing. Mulai dari awal. Beban banget.
Tapi itu mengajarkan apa Ngi? Film pertama tuh mengajarkan apa buat lo? Kan kalau secara box office kan nggak terlalu ya? Enggak. Dikit penonton ya waktu itu? Nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000. Tapi apa pelajaran yang lo ambil dari situ? Pendewasaan kali. Maksudnya pendewasaan maksudnya gimana? Ya maksudnya lebih ke adjustment apa yang harus dikompromikan dan yang enggak sih gitu kan. Jadi pada saat itu gue nggak mau kompromi gitu kan. Pada waktu itu. Film pertama very personal dan ya 44 take gitu kan. Gue sampai ngelempar kursi, ngelempar hati apa segala macam. Jadi yang emosional banget gitu. Jadi masih nggak? sekarang sih udah nggak, alhamdulillah ya. Terakhir komiknya ya, lempar kursi gitu kan. Ya abis itu masih ada nggak ya gitu. Enggak. Gue kan nggak tipe orang teriak-teriak kan. Gue lebih ke lempar-lempar aja. Nggak gitu. teriak-teriak tapi ngelempar kursi. Seolah-olah itu lebih baik gitu. Kalau gue sih, gue nggak tahu lu ya. Gue sih mending diteriakin ya daripada dilempar kursi. Diteriakin kan nggak benjol. Gue teriaknya di atas panggung aja anjir. Kasih growling. Iya. Terus project kedua tuh beneran komiknya nih? Project kedua Cowboy Junior dulu. Oh iya, Cowboy Junior dulu ya. Cowboy Junior 1-2 ya? Cowboy Junior 1 dong. 1 komiknya baru Cowboy Junior 2 ya? Kalau 2 kan si Patrick yang bikin. Oh iya ding. Lu main kan? Main gue di Cowboy Junior yang kedua betul. Cowboy Junior yang pertama itu hampir 700 ribuan. Berapa sih? oke. Yang segitu. Iya. Itu happy dong ya. Happy banget. Produser ya, 700 Happy. ribu ya. Waktu itu timingnya juga pas kali ya. Mereka juga lagi oke, lagi masih happening banget anak-anak itu maksudnya pada waktu itu. Dan ya satu-satunya yang based on popularity base gitu ya, apa sih dari band yang berhasil kasih baru Bener. Karena gue inget banget film tentang JKT48 juga nggak jalan. terus Cherry Bell, Iya. apalah itu. Iya. Banyak lah gitu. Berarti bukan faktor semata-mata faktor kebintangan merekanya ya. Noah juga bikin kan, terus siapa ya kan ya banyak lah band-band yang bikin ini. Kayaknya sih ya itu belajar formula akhirnya dari situ kan. Ya pasti yang bikin film laku. Dan dari film pertama juga belajar kan yang ini nggak relate dengan orang apa segala macam topiknya lah gitu kan. Ya yang kedua udah ada popularity tinggal dibikin relate aja apa gitu. Apanya yang menurut lo relate dari si CJR the movie itu sampai penontonnya banyak? Family sih, family values ya. Oke. Itu kan ke semua orang relate dan belajar menulis dengan struktur mainstream lah gitu kan. Kalau pemakaian kan nggak ada struktur itu. Tuh langsung gitu-gitu saya. Tapi lo abis belajar dengan struktur mainstream film komik lo acak-acak lagi Iya sih. Tapi abis itu bosan lah kan terlalu gitu. Saya 3 act banget gitu kan si komik si Cowboy Junior kan. Ya semua film gua lah basically. Gua masih mengedepankan struktur kalau sampai saat ini ya. Comic Ed gimana awalnya Gi? Banyak yang belum tahu nih ceritanya film ini bisa lahir nih karena awalnya adalah gue kan emang cinta film action gitu kan, terus bokap juga actionist banget sih actionist emang projectionist iya Gi, kalau actionist gue nggak yakin. Itu sutradara action banget lah gitu kan. Dan gue belum bikin film action jadi gue pikir ya film ketiga kayaknya harus action gitu kan. Terus dari produser nanya, ini mau bikin apa? I want to be action gitu, gue mau bikin film action. Janganlah komedi aja, lagi hits nih komedi gitu kan. Nggak mau action aja. Akhirnya ketemu di tengah, yaudah kita bikin action komedi. Gitu. Terus komedi lagi hits, meaning waktu itu yang stand up komedi lagi boomingnya awal-awal tuh 2012 ya. Ya mungkin karena itu kan, ya karena lagi booming terus si Radit juga dengan film-film yang sebelumnya yang dulu kan Cinta Brontosaurus itu terus gitu. Itu hits kan gitu kan. Pokoknya komedi lagi hits nih gitu kan. Gua nggak sangat dengan familiar dan pada saat itu ya mungkin sampai sekarang kali gue tuh bukan pecinta film komedi gitu, nggak suka film komedi gitu. Jadi gue tuh kadang nggak ketawa nonton, ya maksudnya udah ketawa aja, ada setup punchline udah ketebak punchline di sini kadang gitu. Jadi biasa aja, gue lebih lucu yang kayak Jackass karena movie gitu buat gue itu personally. Iyalah, masih SD kelas 1 aja tulang keringnya udah ngeplek, gimana nggak suka sama Jackass? Terus akhirnya gue disuruh lihat-lihat deh itu stand up comedy gitu kan, mau diapain gitu kan. Terus lu riset tuh stand up comedian yang di era itu ya? Terus ya udah gue si Nope kasih kan, nih yang 10 besarnya, 10 besar berdasarkan apa nih? Berdasarkan followers. Ada saya. Dia, walaupun gak juara 1 ya. Ironis juga ya, kalau sekarang kan kita ngobrol, pilih pemain itu jangan berdasarkan followers dong, berdasarkan skill lah. Gue dipilih berdasarkan
Enggak. Itu kan dari tim produser kan. Iya. Habis itu kan di list tuh ada 20-an tuh, banyak kan. Gue ada 2 lembar 3 lembar. 8 orang yang final itu ada semua di 20 itu atau Ada. Nggak ada. Kayaknya si Moody ya berarti nggak ada. Moody iya. kan mewakili. Nah itu dia ya, akhirnya kan yang gue Klasik. cari ya first of all mau bikin movie karakter dong, itu Iya. karakter yang gue cari kan. Iya. Akhirnya dari semua itu gue classify kan yang karakternya apa aja nih gitu. Oh ini yang rasial kan dari Chinese, Ambon sama Arab. Iya. Itu yang dari Papua sama gua Kemal sama Ari. Iya. terus itu timur lah gitu. Iya, kan. iya. Terus habis itu apalagi nih yang fisikal dong, yang gendut-gendut gitu kan. Ya maksudnya klasifikasi aja dulu gitu kan ya. Tapi gue nggak tahu kan gitu. Viko, Babe gitu Sungguh kan. filosofis ya. Bintang gitu kan. Terus apa nih, ada yang musikal nggak? Terus ada yang apa nggak? Ada yang masuk ya udah cari yang musikal lah si Moody gitu. Sebenarnya baru situ gue ramu nih ke ceritanya gimana nih gitu kan. Udah gue dapet ceritanya sebenarnya kalau Kapten Bunga itu based on Nanda kan sebenarnya komik. Makanya di ending gue kasih kan thanks to In Memory of Nanda Jayumbara kan. Hubungannya Kapten Nanda sama Bunga? Kapten Bunga itu Kapten Bunga menanda. Kapten Bunga itu karakter ciptaan dia di Gerbang 13. Oh, I see. Yang diperanin Nirina itu. Nah, jadi sebenarnya ini awalnya tentang si ya karakter si Kapten Bunga ini, which is dari situ baru gue berangkat ya, oke. Gue mau nyisipin karakter itu, tapi gue mau based on gue mau crime movie nih gitu kan, crime movie Indonesia belum punya nih crime movie yang sangat tabu kan. Penjahatnya adalah jagoan gitu kan. Nah itu nggak pernah ada tuh di Indonesia. Jadi gue pikir anti-hero ini first movie-nya Indonesia yang punya itu. Dan pas pikir oh iya Indonesia nggak punya heist movie nih gitu kan. Nah itulah pergabungan itu semua gitu kan. Terus apa nih heist movie-nya apa? Nah terus ngobrol ya kayak Ocean Eleven, produser nyebutin itu kan Ocean Eleven ini oke heist movie. Tapi kayaknya nggak kasino deh, mungkin itu terlalu besar kan skopnya. Akhirnya yang kedua kan kasino kan. Terus, yang pertama mungkin bank dulu aja gitu. Oh ya, dia bilang tentang perampokan bank, oke ya udah, gue bikin itu masih di kepala doang gitu kan. Jadi gue waktu masih syuting iklan banyak banget. Jadi pada waktu ketemu kalian itu gue habis syuting iklan di puncak kan. Jadi pas habis sore malam ya. Gue telat tuh kalau nggak salah. Lupa Gi, udah ketemu pertama tuh di Falcon kan? Di Falcon. Iya, itu kan malam-malam kalau nungguin gue semua kan. Iya. Gue dari puncak nyetir. Pakai rider enggak? Kagak. Terus cuma gue sketch di kertas breakdown syuting doang gini baru gue ceritain ke lo semua. Iya. Ya gitu tentang bank robber yang gitu terus twistnya apa ya? Gue kan waktu itu kan gue penggila twist kan. Harus ada plot twist ya. Melintir bener. Harus ada plot twist ya kan gitu. Ya udah hipnotis kayak menarik juga lagi tren juga kan sentuh-sentuh hipnotis gitu kan. Jadi itu pure emang di kepala gua doang pada saat itu. Jadi baru gua tulis dan ini gua nggak mau based on 8 structure itu lah pokoknya 8 apa 10 sih structure 8 sequence. Ya itulah. Terus gua mau Quentin style. Yo shout out to Quentin. Which is ya per part gitu kan, jadi menceritakan per part. Tapi kayak Alif Lamin juga kayak gitu kan. Gue lebih suka penceritaan yang kayak gitu sih. Jadi lebih dari karakter point of view kan, perspektif yang berbeda baru digabungin kayak gitu. Sebenarnya menurut gue yang salah satu yang paling menarik dari suksesnya Comic 8 itu adalah itu bukan film yang dibuat dengan maksudnya dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mencari apa yang laku gitu, tapi itu yang gue pengen bikin ini gitu. Itunya sih menurut gue yang menarik, kayak ini kayak keren deh. Gue pengen maksudnya buat dari perspektif filmmaker mah itu menyenangkan sekali gitu. Gue pengen bikin ini, kayaknya ini bagus deh. Kayaknya ini seru, kayaknya ini tanpa ada tekanan bahwa harus bikin yang begini, harus bikin yang begitu. Dan ternyata ketika itu 1 juta penonton tuh it's a big deal yang ketika itu ya. Gila banget. Ketika itu ya. Karena nggak ada yang sampai 1 juta per kalau ya. Cuma ada beberapa kan. 1, berapa Gi yang 1,6. 1,6 itu tayangnya ingat nggak lu? Januari 29 2014. Ya pas ulang tahun ya. Pas Imlek. Ya pas ulang pas tahun. Jakarta banjir. Jadi orang-orang banyak banget cerita yang pada banjir mengarungi lautan air tapi bisa nonton. 29 Januari 2014 itu rilisnya Comic 8 yang pertama ya? Comic yang pertama. Lu feeling lu gimana pas mau rilis Comic 8 tuh? Nggak ada sih. Maksudnya emang pede atau pasrah aja? Pasrah aja. Maksudnya yang gue dulu mikir bahwa laku apa nggak laku itu kan urusan produser ya. Maksudnya iya sih. Gue sih as a director gue mau bikin film yang
yang akan menjadi legacy gue aja gitu. Saya entarnya film yang mau gue tonton gitu, yang gue suka gitu kan. Pada saat itu pemikiran gue adalah kenapa akhirnya gue mau terjun ke film kan. Sebenarnya kalau dihitung kan pada saat itu komersialnya kan lebih gede di iklan pada saat itu ya. Pada saat itu. Mungkin ya. sampai sekarang kalau lu ngitung man hours ya. Kalau iklan kan lebih jelas kan lebih clear. Terus tapi gue lihat pertama iklan nggak long lasting, terus nggak ada legasinya. Jadi orang yang dapat kredit kan selalu yang agensi apa yang kliennya. Jadi bukan direkturnya. bukan director, terus cuma jadi kayak tukang seni apa? Pekerja seni. Ya gitulah tukang apa ya? Tukang aja gitu. Tukang karena mengerjakan apa yang disuruh mostly. Iya, kayak mandor aja kayak kontraktor gitu kan. Oh iya oke gini jadi bagus ya oke. Jadi lu kurang merasa ada ruang gerak kreatif gitu. Eh, Tergantung kliennya juga nggih, tapi kadang-kadang ada klien yang memberikan kebebasan juga kan. Ada sih, Jarang ya tapi ya. At the end of the day nggak akan hidup selamanya gitu. Film-film apa yang Iklan dibanding film. Dibanding film kan yang ada sampai sekarang 50 tahun masih kita tonton gitu kan. Nah itu gue pengen itu dan Indonesia, gue pada saat itu kepeduliannya adalah Indonesia kok miskin banget ya perfilmannya gitu kan. Jadi nggak ada genre itu sangat miskin. Jadi ya nggak ada variety-nya nggak besar gitu kan. Nah pada saat itu gue bilang Indonesia harus punya ini, Indonesia harus punya gitu. Gue mikirnya gitu. Indonesia harus punya heist movie, Indonesia harus punya sci-fi movie, gitu mikirnya. Jadi lebih lebar aja. Oh kita punya ini nih gitu kan. Tapi kan gini Gi, waktu lu nulis Comic 8 ya, kan pengalaman film lu 2 ya, berarti kan Mama Cake sama CGR kan. Nah, ketika lu nulis Comic 8 kan lu tahu tuh akan ada adegan-adegan seperti apa, terutama kalau kita bicara adegan action ya. Lu nggak takut gitu kayak ini gimana ya ngeksekusinya dengan pengalaman gue yang masih baru 2 film gini? Oh, tapi kan gue udah bikin 300 iklan. Baik. Dan itu dihitungin 300 iklan. ada kan ada CV-nya men. Oh, ada 300 iklan. Ada sekitar segitu. Nah, ada video klip pun udah cepet lebih gitu kan. Action udah pernah berarti. Udah gila. Maksudnya gue menjadikan pengalaman di iklan dan video klip itu sebagai ruang gue buat belajar gue. Gue punya 9 sampai 10 tahun tuh belajar teknis ya. Teknis eksekusi ya di situ, di iklan dan video klip. Jadi mau ngapain tuh udah tahu semuanya gitu kan. Jadi kalau di iklan tuh lebih parah, lebih detail lagi kan. Lo mau tetesan kayak apa gitu kan. Iya. Back shot gitu. Udah pakai motion capture, pakai arm robot arm apa segala macam udah kita pakai gitu. Jadi pengalaman teknisnya belajarnya di iklan. Di iklan fighting action pun udah di iklan. Saya dengan koreo segala macam itu kan shot-shot yang gimana. Otomotif gitu kan, berapa otomotif yang pernah gue build kan saya mobil di rigging apa segala macam, bahkan sampai yang emosional pun yang sedih, yang lucu gitu kan, udah belajar juga di iklan. Jadi gue merasa pada saat itu, kok udah cukup nih, udah cukup bekal gue buat masuk ke film. Karena waktu itu kan gue mau waktu lulus SMA kan, pas lulus SMA gue udah jadi filmmaker atau musisi ini gitu kan. Mimpi gue buat menjadi filmmaker hilang kan karena gue nggak kuliah kan. Jadi pada saat itu lulus gue nggak ada yang membiayai kan. Terus gue bilang gue either masuk IKJ atau waktu itu ada KPU khusus perfilman Indonesia umum gitu atau keluar ya, nggak mungkin keluar ya, either IKJ atau nggak mau kuliah sama sekali. Waktu itu keterimanya di Gunadarma, which is ekonomi akuntansi itu nggak banget lah gitu, nggak hubungan. Either gue IKJ atau gue nggak kuliah gitu kan. Akhirnya gue nggak ada yang mau bayarin gue pada saat itu, jadi gue nggak kuliah gitu kan. Jadi gue harus belajar nih gitu kan. Belajar di musik gue belajar, di film gue belajar. Nah, akhirnya belajar gue di iklan dan video klip gitu kan. Jadi test case-nya di iklan. Maksudnya gini, gue mau saya dapat tawaran nih, terus aku mau bikin misalnya kayak mobilnya yang nggak kelihatan riggingnya apa gimana. Nah, itu gue mikirin tuh, ketemu sama ini, nah gue test case-nya tuh di iklan gitu kan. Karena duitnya ada, dan semua dikasih dan gue bisa eksperimental gila-gilaan di situ. Jadi konsep seperti apa yang lo tawarkan ke klien itu berhubungan juga dengan apa teknik baru yang mau lo coba gitu kira-kira. Walaupun akhirnya belajarnya pakai duit orang ya. Duit orang. Enak juga. Dan pernah, ini salah gini, ada di iklan, kita bikin lagi gitu, tapi dibenerin gitu. Sering banget gitu kan. Dan pada saat itu, iklan orang buat eksperimen, kurang pada saat itu peak-nya pernah yang 1 bulan itu sampai 8-10 iklan gitu kan. Jadi gila banget sih load-nya. Jadi kita mau eksperimen kayak gimana
bisa gitu kan. Eksperimen CGI kayak apa tuh bisa gitu kan. Walaupun pada akhirnya at the end of the day banyak ketemu film-film yang cuma IMC kuadrat aja, establish master cover gitu kan. Ya kayak kerjain seri-seri sekarang, what do you expect, man? Gitu kan. IMC kuadrat ya. Establish master cover. Ya, kan itu doang kan. Ya kan, jadi 10 tahun belajar teknis yang gila-gilaan itu ketemunya IMC kuadrat aja gitu. Sedih kan kadang gitu kan. Tapi makanya ya harusnya sih nggak gitu. Ya makanya gue explore semua kan abis-abisan di Comic 8. Iya. Sebenarnya salah satu film lu yang gue paling pas nonton tuh yang enjoy mungkin ya dari segi walaupun nggak komedi yang gitu, tapi everything about it is enjoyable. Mungkin kalau kita bicara CGI di Indonesia pasti ada challenge lah, tapi secara story, secara action asik tuh ya Alif Lam Mim, atau akhirnya dikasih judulnya 3 gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat apa film yang paling gue suka gitu ya, apa yang gue benernya pengen banget gue bikin ya sebenarnya film kayak Alif Lam Mim. Gitu. Bukan yang film komedi atau apapun yang laku ini gitu kan. Tapi ya personally itu yang mau gue bikin itu. Tapi buat bikin film kayak gitu tuh berat ya. Berat dan gak ada yang mau, men. Saya itu aja one in berapa tuh? Maksudnya almost a miracle gitu itu terjadi gitu kan film Alif Lam Mim. Judulnya aja waktu itu nggak jadi Alif Lam Mim karena kontroversi kan. Yeah. Jadinya 3. Sorry karena gue bukan muslim, gue nggak ngerti kontroversinya apa. Jelasin sedikit mungkin. Waktu itu katanya sih waktu itu kita daftarin ke Pusbang ya, pasti pokoknya sensor lah gitu kan. Untuk judul mereka bilang ini ayat Al-Quran gitu kan. Nggak bisa dipakai buat judul. Mereka bilang nggak bisa dipakai, tapi gue nggak yakin itu nggak bisa sih. Maksudnya argumennya apa? Harusnya kan bisa diomongin kan. Akhirnya karena takut ada misinterpretasi dari beberapa pihak yang ya ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu kan. Akhirnya udah diganti judulnya jadi 3 gitu. Kalau kemarin tuh duduk sama produsernya nyesel, harusnya itu Alif Lam Mim aja gitu. Bukan 3 ya, ngapain bikin 3 gitu. Ada pembicaraan seperti iklan itu. Seluler ya, iklan SIM card ya. Maksudnya lebih direct gitu, lebih direct komunikasinya. Iya. Seru sih itu film, banyak hal di film itu yang buat gue kritiknya tuh satirnya pedes banget sih. Maksudnya ada bawa-bawa, ada bawa-bawa kejadian penculikan jenderal segala gitu-gitu. Gue yang gila juga di si Agi nih, sinting nih. Lu gak ada problem gara-gara film itu ada yang nonton terus lu disamperin orang, maksud lu apa tuh di situ gitu, nggak ada? Enggak, cuma diteror aja. Diteror? Tengah malam diteleponin. Serius? Gimana? Terus diikutin mobil gua. Serius? Diteror telepon tuh ada telepon? Ada cerita yang siapa sih nih? Ya gitu, neror. Dari mulai ngancem sampai sexual harassment. Ke lu apa ke istri lu? Ke gue, ke nomor gue. Sexual harassmentnya ke lu? Iya, cowok ke gue. Dari mulai ngancem, gue cuekin. Telepon atau SMS juga? Dari SMS dan telepon. Siapa yang ya? Nggak tahu. Siapa? Terus diikutin? Kata supir gue diikutin. Ini mobilnya udah ngikutin dari 2 hari yang lalu itu. Film itu. Makanya bikin film tuh Comic 8 aja, nggak usah bikin Alif Lam Mim. Film itu minggu kemarin masih ada yang minta nobar. Jadi lu nobar komunitas ya? Komunitas. Jadi gue ngerasa film itu hidup aja. Sampai sekarang kemarin di Bogor masih ngundang ratusan orang yang nonton. Alif Lam Mim. Apa streaming nggak ada streaming? Ada di kemarin kan di mana ya? Seperti View, seperti mana, terus sekarang gue kemarin tuh disuruh promo. Ayo dong promo cita-cita tentang Alif Lam Mim di video. Oh, di video ada Alif Lam Mim? Oke, teman-teman bisa nonton nih film Anggi yang paling kontroversial dan bikin mobil dia diikutin orang. Gue nggak tahu ya itu udah dipotong apa enggak ya. Bisa lihat lagi sih. Judulnya 3 ya? Judulnya 3. Angka 3 gitu judulnya. Kurung Alif Lam Mim gitu. Oke. Tetap ada dalam kurung Alif Lam Mim gitu? Kayaknya ditaruh deh, ada subnya. Oke. Ada sub. Tapi itu bikin lo kapok nggak bikin film yang isunya sensitif gitu? Ya kalau kita ngelihat dari kayak tadi ancaman-ancamannya sih ada males ya. Tapi kalau ngelihat dari apa ya? Kepuasan nih dari hidup kan cuma sebentar man, gitu kan, asik. Apa sih kita tinggalin ya kan? Salah satunya film. Tapi kepuasannya sih gila banget dari film itu kan. Maksudnya benar-benar yang keluar semua dan you feel appreciated dan merasa berguna aja hidup gue gitu. Kalau lu ngelihat sekarang nih,
Kan kita tahu KKN 9 juta penonton ya. Menurut lu kenapa bisa 9 juta penonton? Indonesia tahyul. Penonton Indonesia tuh seneng ditakutin, seneng ketawa udah gitu kan. Kebocoran dikit, next movie belum bisa. Horor lah.